fungsional organ reproduksi ternak jantan dan betina. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi ruminansia jantan terlebih dahulu. Organ yang pertama adalah skrotum. Skrotum berfungsi untuk melindungi bagian luar dari testes. Pada skrotum terdapat musculus cremaster externus yang berfungsi untuk mempertahankan suhu testes. Nah, cara kerja dari musculus cremaster externus ini, apabila suhu tubuh meningkat, maka musculus cremaster externus akan berelaksasi dan testes akan menjauhi tubuh. Sedangkan apabila suhu menurun, maka musculus cremaster externus akan berkontraksi dan testes akan mendekati tubuh. Organ selanjutnya adalah testes. Testes berfungsi sebagai tempat penghasil spermatozoa melalui proses spermatogenesis dan penghasil hormon steroid melalui proses steroidogenesis. Nah, pada testes ini terdapat tubulis seminiferis sebagai penghasil spermatozoa, lalu ada sel Sertoli sebagai pemberi nutrisi pada spermatozoa, dan ada sel Leydig sebagai penghasil hormon steroid. Organ selanjutnya adalah epididymis. Epididymis terbagi menjadi 3, yaitu caput epididymidis, corpus epididymidis, dan cauda epididymidis. Nah, corpus dan caput epididymidis fungsinya sama, yaitu untuk tempat maturasi dan transit spermatozoa. Sedangkan untuk cauda epididymidis fungsinya adalah untuk tempat reservoir atau penampungan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara testes dan penis. Nah, pada vas deferens ini terdapat pembesaran yang disebut ampula vas deferens. Organ selanjutnya ada kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelenjar vesicularis atau vesica seminalis yang fungsinya adalah menghasilkan 50% plasma semen. Lalu ada kelenjar prostat atau prostata yang menghasilkan 10-40% plasma semen. Lalu ada kelenjar Cowper atau bulbouretralis yang fungsinya adalah untuk membersihkan uretra sebelum terjadi ejakulasi. Berikutnya adalah organ terakhir, yaitu penis. Penis merupakan alat kopulatoris. Nah, pada penis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gland penis atau kepala penis, dan yang kedua ada corpus penis. Pada corpus penis terdapat sigmoid flexure yang akan memanjang ketika terjadi ejakulasi yang dibantu oleh otot musculus retractor penis. Perbedaan organ reproduksi sapi jantan dan domba jantan terdapat pada ukurannya, dan pada domba jantan terdapat prosesus uretralis pada gland penisnya. Selanjutnya merupakan bagian-bagian dari organ reproduksi unggas jantan. Nah, yang pertama adalah testes. Testes merupakan tempat penghasil spermatozoa melalui proses spermatogenesis dan penghasil hormon steroid melalui proses steroidogenesis. Nah, testes pada ayam terdapat di dalam tubuhnya dan spermanya dapat hidup pada suhu tubuhnya. Selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran penghubung antara testes dan papillae. Nah, fungsi dari vas deferens ini adalah sebagai tempat penyimpanan sementara sperma dan tempat maturasi. Nah, organ terakhir adalah papillae. Papillae merupakan alat kopulasi atau untuk menyalurkan sperma saat ejakulasi. Papillae ini terdapat di dalam kloaka. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai organ reproduksi ruminansia betina. Kita mulai dari yang paling luar terlebih dahulu. Yang pertama ada vulva. Vulva ini berfungsi untuk pendeteksi birahi atau 3B, baseuh, beureum, dan bareuh. Dan vulva ini berfungsi sebagai alat masuknya organ kopulatoris pada jantan. Oke, selanjutnya ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai deposisi semen ketika kawin alam. Selanjutnya ada uterus. Uterus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada cervix uteri, ada corpus uteri, dan juga ada cornu uteri. Yang pertama, cervix uteri. Cervix uteri ini berfungsi sebagai pelindung dari gangguan-gangguan yang ada di luar. Dan cervix uteri ini memiliki annulus cervicalis yang berbentuk seperti cincin dan juga canalis cervicalis yang berbentuk menyerupai saluran. Selanjutnya ada corpus uteri. Corpus uteri ini berfungsi sebagai tempat untuk deposisi semen pada saat inseminasi buatan. Dan juga ada cornu uteri. Cornu uteri ini berfungsi sebagai tempat untuk implantasi zigot. Adapun tipe-tipe dari uterus, yang pertama ada bipartitus. Bipartitus ini adalah uterus pada ruminansia. Yang kedua ada duplex. Duplex ini untuk rodensia. Ada juga bicornua itu pada babi, dan ada simplex itu pada primata. Baik, selanjutnya adalah tuba falopii atau opidak. Tuba falopii ini adalah tempat untuk terjadinya fertilisasi, atau lebih tepatnya di bagian 1/3 proksima tuba falopii. Tuba falopii ini juga berfungsi untuk
penghubung antara uterus dan ovarium. Adapun juga sekat untuk memisahkan korna uteri dan tuba fallopiae yang disebut sebagai uterotubal junction. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, dan prosesnya itu disebut oogenesis, dan juga berfungsi sebagai penghasil hormon yaitu progesteron dan estrogen, atau nama untuk proses pembuatan hormon ini disebut steroidogenesis. Adapun juga untuk penggantung untuk uterus disebut mesometrium, penggantung untuk tuba fallopiae disebut mesosalping, dan juga penggantung untuk ovarium disebut mesoparium. Sekarang kita akan membahas mengenai organ reproduksi unggas betina. Pada organ reproduksi unggas betina ini memiliki dua bagian utama, yaitu ada ovarium dan juga ada oviduct. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan juga untuk menghasilkan hormon, yaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Selanjutnya ada oviduct. Oviduct ini dibagi menjadi bagian-bagian yang lainnya. Yang pertama ada infundibulum. Infundibulum ini berbentuk seperti corong yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang sudah matang. Dan infundibulum ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu ada funnel infundibulum dan juga ada tubular region. Dan infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm. Selanjutnya ada magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang yang ada dalam oviduct. Panjangnya sekitar 33 cm. Dan magnum ini berfungsi untuk menghasilkan albumen. Ada thick albumen dan juga ada thin albumen. Waktu untuk membuat albumen-albumen ini sekitar 3,5 jam. Baik, selanjutnya ada isthmus. Isthmus ini berfungsi untuk menghasilkan membran, yaitu ada inner cell membran dan juga ada outer cell membran. Untuk membuat membran ini sekitar 1,5 jam. Baik, selanjutnya ada uterus. Dalam uterus ini akan terjadi pembentukan kerabang. Pembentukan kerabang ini disebut kalsifikasi, dan waktu untuk membuat kerabang ini sekitar 21 jam. Baik, selanjutnya adalah vagina. Di dalam vagina ini terjadi proses ovoposisi. Proses ovoposisi ini yaitu untuk membantu posisi telur yang tumbuhannya itu berada di bawah. Ini memudahkan untuk proses pengeluaran telur nantinya. Selanjutnya atau yang terakhir adalah kloaka. Kloaka ini adalah tempat untuk keluarnya telur. Dan di kloaka ini terdapat 3 saluran, yaitu ada saluran reproduksi atau proctodeum, ada saluran pencernaan atau coprodeum, dan juga ada saluran urinasi atau urodeum.